Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rijal Sahabat ASN. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara sanggah yang benar agar sanggahan kita itu lolos seleksi administrasi P3K tahun 2023. Sebelum kita menyanggah, kita harus tahu dulu bagaimana cara sanggah yang benar agar dapat diterima oleh panitia seleksi atau verifikator. Ada beberapa ketentuan terkait sanggah ini. Yang pertama, sanggah itu tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen. Artinya sanggah itu tidak memperbaiki dokumen yang telah kita upload di akun SSCASN. Tidak mengunggah ulang, tidak menambah informasi, tidak mengunggah dokumen yang salah, dan memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Jadi sanggah ini bukan berarti kita dapat mengubah atau memperbaiki dokumen-dokumen yang telah kita upload. Namun sanggah ini berfungsi sebagai semacam klarifikasi dari pelamar jika pelamar merasa keberatan terhadap hasil keputusan dari panitia instansi. Sebagai contoh, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi atau berkas TMS. Keterangan TMS-nya itu ijazah yang diupload tidak asli atau hasil fotokopian. Sedangkan pelamar tersebut merasa bahwa ijazah yang diupload adalah hasil scan dokumen asli. Mungkin karena warnanya yang memudar atau hasil scan-nya itu hitam putih sehingga panitia menganggap bahwa itu hasil fotokopian. Dengan begitu, pelamar dapat mengklarifikasi hal tersebut melalui kolom sanggah. Jadi, seperti ini kira-kira tampilan jika seorang pelamar itu dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi atau TMS. Di sini ada tombol sanggah. Jika pelamar merasa keberatan dengan hasil keputusan panitia, maka dapat mengajukan sanggah. Setelah sanggah, maka akan keluar form sanggah seperti ini. Ini tampilan pendaftaran beberapa tahun yang lalu. Tapi kira-kira seperti inilah form sanggah itu. Nah, di sini ada keterangan berkas apa saja atau hal apa saja yang menyebabkan kita TMS. Di sini terdapat kolom sanggah, alasan sanggah. Jadi di sini kita dapat mengklarifikasi atau menjelaskan alasan mengapa kita harus sanggah seperti itu. Ada beberapa tips agar sanggah kita itu yang diterima oleh panitia. Yang pertama, sanggah yang diterima oleh panitia itu adalah sanggahan yang berupa kesalahan itu atau kekeliruan itu murni dilakukan oleh panitia atau verifikator. Itu yang pertama. Yang kedua, sanggah yang dapat diterima misalkan itu adalah akibat dari kesalahan sistem. Nah, seperti itu. Ada beberapa ini tips cara menjawab sanggah agar diterima verifikator. Yang pertama, misalkan penyebab TMS-nya itu adalah riwayat pengalaman pekerjaan Anda tidak relevan dengan deskripsi jabatan yang dilamar. Nah, ini bagaimana cara menjawab sanggahnya? Jika pelamar atau Bapak Ibu merasa riwayat pekerjaan Bapak Ibu itu sesuai dengan jabatan dilamar, hanya saja mungkin kurang detail dalam mendeskripsikan di portofolio atau di surat keterangan pengalaman pekerjaannya itu, maka Bapak Ibu bisa mendeskripsikan ulang sedetail mungkin tentang pengalaman pekerjaan Bapak Ibu dengan jabatan yang dilamar. Contoh kalimatnya bisa Bapak Ibu baca ya. Ini saya buat contoh dia honor sebagai operator. Nah, operator dia melamar katakanlah ke jabatan terampil arsiparis. Tentu operator ke arsiparis. Misalkan begini Bu ya, saya bertugas sebagai operator komputer pada dinas X. Dinas, terserahlah dinas mana. Mungkin operator itu kan bagian komputer ya Bapak Ibu. Tapi tugas utama saya adalah membuat draft surat menyurat. Nah, di samping sebagai petugas komputer, tentu kita ada tugas lain. Apa-apa saja yang kita kerjakan di kantor itu.
Jadi misalkan ini yang dia mau lamar adalah jabatan arsiparis. Mungkin pengalaman kerja dia itu memang pernah melaksanakan tugas sebagai arsiparis. Jadi bisa dibuat di sini. Di samping itu, saya juga turut melaksanakan tugas sebagai pengelola arsip administrasi, seperti mengarsipkan atau mengagenda surat masuk dan keluar, serta dokumen-dokumen naskah dinas lainnya sesuai dengan jenis dan sifatnya. Jadi, kalau misalkan dia hanya mendeskripsikan tugasnya sebagai operator komputer tanpa menspesifikkan kepada arsiparis, tentu itu verifikator akan menganggap masa kerja, maksud saya pengalaman kerja dia tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Karena yang diminta itu adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang arsiparis. Minimal dia sudah pernah melaksanakan tugas-tugas tentang arsiparis atau pengagenda seperti itu. Selanjutnya ada penyebab TMS masa kerja tidak sesuai persyaratan. Nah, jika pelamar merasa bahwa masa kerjanya telah sesuai dengan persyaratan, semisal pelamar mendaftar pada formasi khusus teknis, di mana persyaratan masa kerja itu minimal 2 tahun, tidak terputus dan masih aktif sampai sekarang. Jadi kalau pelamar merasa bahwasanya masa kerjanya sudah sesuai dan dokumennya pun sudah diupload pada SSTSN, namun di TMS-kan oleh panitia seleksi, maka pelamar tersebut dapat menyanggah. Contoh kalimat seperti ini dapat Bapak Ibu baca. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi dengan kondisi real Bapak Ibu masing-masing. Ada juga penyebab TMS-nya dokumen yang diupload rusak atau terpotong. Nah, jika menurut Bapak Ibu hal ini murni kesalahan sistem, maka Bapak Ibu dapat menjelaskan pada kolom sanggah tersebut. Misalkan keterangan TMS itu transkrip Bapak Ibu terpotong. Padahal ketika Ibu membuka dari akun Bapak Ibu, transkrip nilai yang Bapak Ibu upload itu tidak terpotong atau utuh. Jadi Bapak Ibu dapat menyanggah karena itu bukan dari kesalahan Bapak Ibu, namun kesalahan dari sistem. Ini ada saya buatkan contoh kalimat sanggahnya. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan kondisi Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, ada penyebab TMS itu dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Bagaimana tips menjawab sanggahnya? Jika Bapak Ibu merasa dokumen yang Bapak Ibu upload itu telah sesuai dengan persyaratan, maka Bapak Ibu dapat melakukan sanggah dengan cara menjelaskan ulang. Namun, harus Ibu jelaskan dengan mencantumkan semua butir-butir peraturan. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Saya sebagai pelamar jabatan nakes atau guru. Namun saya di TMS-kan dengan keterangan tidak melampirkan akreditasi. Nah, Bapak Ibu dapat melihat lagi dari pengumumannya. Misalkan di pengumuman tersebut tidak diwajibkan mengupload akreditasi, maka Bapak Ibu bisa sanggah. Nah, contoh seperti ini Bu, saya dinyatakan tidak lulus dengan keterangan tidak mengupload akreditasi kampus pada saat kelulusan. Menurut pengumuman yang dikeluarkan instansi X, Ibu misalkan instansi di mana seperti itu, selaku pansel, pada poin Ibu sebutkan poin berapa yang menyatakan bahwasanya Bapak Ibu itu tidak harus mengupload akreditasi kampus. Pada poin X, maka yang wajib melampirkan akreditasi kampus pada saat kelulusan hanya diperuntukkan bagi pelamar pada jabatan teknis, sehingga dokumen yang telah saya upload sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi kira-kira seperti itu bahasanya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan kondisi real Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu harus ingat adalah sanggahan yang dapat diterima oleh panitia seleksi atau verifikator itu biasanya sanggahan yang berupa kesalahan yang murni kesalahan dari sistem atau kekeliruan yang dilakukan oleh verifikator. Seperti itu. Jadi itu aja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum paham atau yang belum jelas, bisa langsung komen di bawah di kolom komentar. Nanti mana pertanyaan paling banyak akan kita bahas. Itu saja, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.